Silakan kalian untuk berdiri semuanya. Coba rapikan seragam kalian. Kemudian lihat kalau ada sampah di bawah mejanya untuk diambil, kemudian dibuang ke tempat sampah yang sudah disediakan. Sudah siap semuanya? Ready? Sudah, Pak. Oke. Silakan Saudara Asdinar untuk pimpin doa kita sebelum belajar. Baik, teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa supaya pelajaran hari ini bisa bermanfaat buat kita semua. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin sama hari ini. Doa dicukupkan. Terima kasih Saudara Asdinar sudah memimpin doa. Baik, untuk selanjutnya Bapak pengen melihat dulu semangat kalian untuk hari ini. Seperti biasa yel-yel ya. Kalau Bapak ucapkan SMK pasti bisa atau SMK bisa gitu. Siap ya semuanya? Ya, Pak. SMK Pasti bisa. Pasti satu bisa. kali lagi, belum kompak, itu Anggi masih ketinggalan. SMK Bisa. Pasti bisa. Pasti bisa. Bisa. ya, siap. Terima kasih ya. Baik, untuk selanjutnya kita cek kehadiran terlebih dahulu. Ya, kalau dilihat dari kursi itu semuanya terisi, berarti untuk hari ini semuanya hadir. Alhamdulillah nihil ya, tidak ada yang alfa, sakit ataupun izin. Baik, mudah-mudahan kita semua terus dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelum masuk kepada kegiatan inti, yang pertama, untuk hari ini, anak-anakku sekalian, kita akan mempelajari tentang kompetensi dasar yang ketiga, di mana itu kita tentang menerapkan cara perawatan sistem starter. Seperti itu ya. Ini untuk HD yang ketiga. Adapun tujuan pembelajaran untuk pertemuan hari ini, yang pertama, jadi nanti setelah kita belajar, mencari informasi, berdiskusi, kalian harus mampu menganalisis prosedur perbaikan motor starter. Itu yang pertama, perhatikan. Kemudian yang kedua, kalian nanti harus mampu menguraikan komponen motor starter ya. Tolong yang belakang itu, yang belakang, tolong jangan ngobrol. Kemudian yang ketiga, menyimpulkan cara perawatan starter. Tiga tujuan pembelajaran ini harus kalian capai untuk nanti ketuntasan belajar kalian. Paham semuanya? Ya, terima kasih. Paham, Pak. Baik. Kemudian, keterkaitan materi hari ini dengan materi yang sebelumnya itu sangat terkait sekali. Karena pada mapel PKKR, dari KD ke KD itu saling berkesinambungan. Contohnya, ada beberapa komponen dari materi hari ini, ada juga komponen yang sudah dipelajari di materi sebelumnya. Makanya itu saling keterkaitan. Paham ya? Paham semuanya? Ya, baik. Paham, Pak. Paham, Pak. Kemudian, materi ini manfaatnya apa untuk kehidupan kita nanti kalau kita mempelajari materi ini? Yang pertama, coba kalian amati di daerah kalian masing-masing, apakah ada bengkel spesialis untuk perbaikan motor starter? Coba Bapak tanya pada Saudara Akon. Akon ada, Akon? Saudara Akon, apakah dekat rumah kamu ada bengkel perbaikan spesialis motor starter? Yuk, kan itu. Dan ini menjadi salah satu peluang untuk kalian. Apabila kalian nanti bisa paham akan materi ini, itu peluang usaha untuk kalian. Peluang usaha untuk kalian nanti mendapatkan cuan, kalau bahasa kalian ya. Mendapatkan uang. Kemudian untuk tujuan manfaat yang kedepannya, kita kan ditargetkan oleh pemerintah ganti kendaraan dengan kendaraan listrik. Mesin yang konvensional ganti dengan listrik. Nah, ini sebagai basic awalan
apabila nanti di daerah kita sudah mendominasi mobil listrik, kita akan mudah untuk memecahkan masalah apabila terdapat masalah pada mobil listrik tersebut. Ya, seperti itu. Kemudian, motivasi yang biasa Bapak berikan kepada kalian, itu pasti akan Bapak awali sebelum kegiatan. Itu untuk meningkatkan motivasi belajar kalian. Jangan sampai semakin ke sini kamu semakin tidak semangat. Ya, seperti kayak ayam yang sakit kalau belajar itu. Padahal ada pepatah mengatakan seperti ini, tolong untuk didengarkan. Belajar di waktu kecil itu bagai mengukir di atas batu. Sedangkan belajar di sudah tua itu bagai mengukir di atas air. Jadi kamu itu masih ada di level-level anak kecil, menuju dewasa dan masih lama menuju tua. Makanya disinilah kesempatan kamu untuk bisa semangat terus dalam belajar. Paham ya semuanya ya? Semangat ya? Semangat ya? Ya. Oke, jangan pada lemes. Kemudian motivasi yang lain. Untuk kita ketercapaian kesuksesan kita, baik di masa hari ini ataupun di masa yang akan datang, itu salah satunya dengan pembiasaan kita berliterasi, membaca ya. Karena dengan membaca itu pengetahuan kita akan semakin luas, wawasan kita akan semakin luas, dan itu menjadikan bekal untuk kita. Bahkan untuk nanti pemecahan masalah, khususnya di pembelajaran, kalau diawali dengan membaca, pasti masalahnya akan cepat terselesaikan. Seperti itu ya. Dan metodenya, untuk pembiasaan ini Bapak berikan metode kepada kalian. Kemarin di satu hari sebelum hari ini, Bapak kirimkan link blog punya Bapak sendiri untuk kalian pelajari untuk materi yang hari ini. Siapakah yang tidak buka blog Bapak? Coba saudara Ade dibuka gak, saudara Ade Ruhadi itu blog Bapak? Kemarin saya belum buka, Pak. Aduh, kamu main game terus. Iya, Coba Pak, dong maaf, dibuka. Pak. Jadi pada saat kita pembelajaran, kita itu bisa langsung diskusi. Seperti itu. Itu tidak rugi kamu buka blog Bapak. Di situ ada banyak materi, salah satunya materi ini. Saudara Adi Kusuma, apakah buka blog Bapak? Ya, terima kasih kalau buka. Nah, ini contoh yang baik ya. Ini contoh yang baik, Adi Kusuma. Kalau dibuka, coba sebutkan satu saja komponen motor starter apa, Adi Kusuma? Dinamo, Pak. Ya, bagus sekali. Nah, itu ya salah satunya. Kalau baca pasti kalau ditanya itu pasti bisa menjawab seperti itu. Nah, itu ya. Kemudian untuk komitmen ya, komitmen pembelajaran seperti biasa, Bapak ingin memiliki komitmen pembelajaran supaya pada pembelajaran di hari ini mau mapel apapun kita bisa kondusif belajarnya. Kamu masuk kelas tepat waktu, kamu keluar kelas tepat waktu, setelah kegiatan kamu juga pada saat kegiatan tidak banyak bergurau gitu. Ya. Siap untuk melaksanakan komitmen? Siap, Siap. Oke. Baik, jadi kamu sudah siap, Bapak rekam nih ya kesiapan kamu dalam komitmen ini. Jadi apabila kamu nanti tidak disiplin, maka siap kamu mendapatkan punishment dari Bapak atau hukuman. Paham ya? Siap ya? Siap. Baik. Yang terakhir ini untuk pendahuluan teknik ya, teknik penilaian supaya kalian ketahui teknik penilaian di pembelajaran hari ini. Yang pertama itu ada kuis ya. Kuis yang biasa dilakukan di pembelajaran sebelumnya, nanti linknya Bapak bagikan di WA Group, kemudian kamu buka, di sana ada soal-soal, kemudian kamu isi soalnya. Paham? Lanjut, untuk penilaian yang kedua, ada pengisian LKPD, atau lembar kerja peserta didik, atau paling di kita disebutnya, job sheet, ya seperti itu. Ya, di sana juga itu sebagai lembar penilaian untuk kalian. Paham? Paham semuanya? Ya, terima kasih.
Baik, kita lanjut ke kegiatan inti. Mohon untuk diperhatikan ya. Tapi sebelumnya silakan kalian duduk dengan kelompoknya masing-masing yang sudah Bapak bentuk di pembelajaran sebelumnya. Silakan. Nah, kalau sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing, nah, tolong perhatikan ke depan, ke layar. Bapak berikan pertanyaan pemantik untuk nanti supaya menimbulkan kamu rasa ingin tahu, rasa ingin bertanya ya. Jangan hanya diem, lesu, ngantuk, itu mah nanti kamu menyesal kemudian hari. Harus semangat seperti Bapak ya. Apalagi ini masih pagi ya. Nah, untuk pertanyaan pemantiknya tolong perhatikan. Coba dibaca, Adi Kusuma, coba dibaca. Ya Pak, sebentar Pak. Ya, bagus. Apa Ya. yang menyebabkan dapat menyala? Ya, apa yang menyebabkan mesin dapat menyala? Yaitu banyak beberapa jawaban yang dapat mengisi soal ini. Kemudian setelah ini, coba perhatikan video yang Bapak tayangkan di depan. Perhatikan. Yang belakang coba diamati, jangan malah nunduk. Oke, ya. Dari hasil pengamatan ini yang Bapak harapkan kamu itu memberikan tanggapan ya, atau pertanyaan. Coba untuk kelompok 5, kita ada 7 kelompok ini yang sudah dibentuk. Coba untuk kelompok 5, tolong berikan tanggapan atau pertanyaan. Silakan. Oh iya, siap. Bagus. Nah, kamu memperhatikan ya. Coba kelompok 1. Ya, sip. Bagus. Kelompok 4. Oke. Nah, ini ya, ini salah satu problem yang ada pada sistem starter. Ya, seperti itu. Cuman komponennya apa nih yang problemnya? Karena komponen utama dari sistem starter itu banyak. Dan nanti itu kamu analisis. Ya, seperti itu. Kemudian, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Baik, silakan Ade Nur Hadi untuk bertanya. Ya, Pak. Oke, ya. Bagus pertanyaannya, siap. Terima kasih. Sebelum Bapak jawab, silahkan tanggapi oleh peserta lain. Oke, bagus. Saya begini, Pak. Ya, bagus, Adi. Bagus sekali jawabannya. Nah, kita harus seperti ini ya. Apabila Bapak suruh tampilkan, berikan tanggapan, maka harus seperti ini. Jangan nanti Bapak yang menjawab, tapi kamu untuk membiasakan supaya kamu bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman kalian. Untuk diskusi yang kedua, nih perhatikan. Ya. Pada kegiatan yang kedua, kamu berdiskusi karena di pembelajaran hari ini kita nanti akan menghasilkan sebuah produk ya. Produknya apa teman-teman? Produknya itu adalah motor starter yang sudah rusak kemudian kalian perbaiki. Pernah kalian melihat di gudang bengkel kita di belakang? Nah, di sana banyak motor starter yang berserakan itu. Itu ada puluhan. Izin ke toilet, Pak. Ya, siap, monggo. Tapi jangan terlalu lama, 1 menit. Ya, jangan langsung ke warung, awas. Tuh, banyak motor starter yang harus kamu perbaiki. Nah, kemudian nanti motor starter tersebut sudah Bapak bawa nih ke kelas nih. Motor starternya sudah Bapak buat nih, dibawa di kelas. Nanti akan dibagikan ke tiap kelompok. Nah, diskusinya apa? Yang pertama, kamu lakukan analisis kerusakan dari komponen motor starter. Kemudian kamu analisis kelengkapannya. Apakah ada komponen motor starter yang sudah tidak lengkap? Paham ya?
Ya, sudah paham seperti itu. Nah, untuk proses nanti analisis otomatis kita harus membongkar terlebih dahulu ya. Betul, Adi? Betul. Ya, nanti SOP-nya ya, SOP-nya kamu lihat di Destep di halaman 1 sampai 7 dengan kode lembarnya itu ada tulisan ST. Itu yang artinya starter. Kamu buka, di sana ada SOP untuk pembongkaran. Ya, silakan dengan diberi waktu 45 menit, kamu analisis kerusakan, lakukan pembongkaran dulu sesuai SOP, dan kamu lakukan bergantian, mencoba ya, mencoba bergantian. Seperti itu. Jangan sampai ada yang membongkar, ada yang diem, ada yang tidur. Itu Bapak tidak harapkan. Sesuai dengan tadi kesepakatan. Silakan Bapak berikan waktu 45 menit. Silakan berdiskusi. Tuh, Herel Amri belum datang. Baik, waktunya sudah habis anak-anakku. Silakan Bapak akan tanya dulu ya. Bagaimana untuk kelompok 1 hasil analisisnya? Berapa komponen yang rusak? Oke, bagus. Silakan untuk dicatat ya. Dicatat. Komponen yang tidak lengkap berapa? Oke, sip. Itu juga sama untuk dicatat. Satu kelompok lagi, coba. Kelompok 7. Berapa komponen yang rusak? Oke. Berapa komponen tidak lengkap? Oke. Sip. Bagus ya. Nah, itu ya hasil analisis kalian. Kemudian dari hasil analisis ini nanti kalian berdiskusi kembali untuk merencanakan jadwal perbaikannya. Karena proyek ini harus kalian tuntaskan di pertemuan yang kedua ya. Di pertemuan yang kedua ya. Mohon maaf Bapak mau minum dulu ya. Di pertemuan yang kedua itu kamu rencanakan. Silahkan diskusi yang selanjutnya untuk menjadwalkan pembuatan itu nanti salah satu di dalam diskusinya itu untuk yang tidak lengkap mohon nanti dicatat, kalaupun harus dibeli nanti akan disediakan oleh sekolah dan usahakan dulu kamu mengkanibal dari starter yang lain ya. Silakan 30 menit untuk berdiskusi lagi. Siap, waktunya habis. Baik, lanjut ya anak-anakku. Pre-memory ini lanjut saja untuk pertemuan yang kedua ya Pak dosen. Baik, untuk di pertemuan yang kedua ini anak-anak kita melanjutkan dari pertemuan yang sebelumnya. Di mana di pertemuan sebelumnya kalian sudah menentukan jadwal perbaikan ya. Jadwal perbaikan juga sudah melengkapi komponen yang tidak ada, kemudian komponen yang rusak sudah kamu sediakan untuk apabila nanti tidak bisa diperbaiki. Dan sambil mengisi LKPD, perhatikan sebelum dipasang semua komponen kamu lakukan pemeriksaan dulu. Kemudian LKPD-nya yang sudah Bapak bagikan di tiap orang personal itu mohon untuk diisi. Jadi pengisian LKPD-nya tidak secara kelompok ya. Lakukan secara personal, tapi kamu tiap kelompok itu bekerja bersama. Seperti itu. Paham ya? Coba Bapak tanya dulu untuk Asdinar, apakah kamu tahu proses atau prosedur pemeriksaan komutator, Asdinar? Saya belum tahu Pak, tapi nanti saya coba baca di buku manualnya Pak. Anggi, bagaimana Anggi? Pemeriksaan untuk komutator, sudah tahu?
Sama Pak, belum tahu Pak. Berarti kamu tidak membiasakan membaca LKPD. Di sana sudah disertakan SOP bagaimana cara pemeriksaan. Seperti itu. Nanti untuk didiskusikan ya, adapun yang kamu sudah direspon kepada Bapak Instruksi, Pak, ini saya tidak bisa melakukan pemeriksaan magnetic switch. Pak, saya tidak bisa melakukan pemeriksaan komutator dan lain sebagainya. Paham ya? Paham semuanya? Ya, silakan untuk lakukan pemeriksaan dulu pada waktu 45 menit ya, 45 menit untuk melakukan pemeriksaan. Silakan. Nanti Bapak berkunjung ke setiap kelompok untuk melihat observasi keaktifan kalian. Jangan sampai aktif yang aktif itu hanya saudari Adi Satria. Jadi biasakan aktif ya seperti itu. Dan nilai kalian nanti hasilnya bagus. Silakan Bapak berikan waktu 45 menit. Baik, waktu habis. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan. Sekarang tiba waktunya ke pengujian hasil. Di mana motor starter sudah Bapak lihat, kamu sudah dilengkapi, lakukan pemeriksaan, lakukan pemasangan sesuai SOP yang ada di Destek. Terus sekarang tinggal kita melakukan pengujian hasil. Untuk yang pertama, untuk pengujian hasil, silakan kelompok 6 nih, kelompok 6 yang belum ke depan, kelompok 6, bahwa motor starternya di sana sudah disediakan alat untuk melakukan pemeriksaan. Yang pertama, pasangkan dulu motor starternya ke stand starter ya. Starter sudah ada, tinggal pasang. Baik ya. Untuk pengetesan, Bapak tanya dulu. Ada berapa pengetesan motor starter? Coba Adi Satria. Ada 3, Bapak. Coba sebutkan 1. Pull in coil. Oke, 2. Hold in coil. 3. Motor starter itu sendiri, Bapak. Ya, sip. Kalau motor starter itu sendiri ada berapa cara pengetesannya? Banyak, Bapak. Coba, ada kontinuitas. Ya, enggak, kalau kita sudah dipasang kembali gitu. Ya, iya bagus. Itu ada 4 semuanya ya. Yang pertama full in coil, hold in coil, tes tanpa beban dan tes dengan beban. Itu dengan kita pasangkan ke engine seperti itu. Silakan untuk dilakukan kelompok 6. Oke, untuk tes full in coil. Oke, bagus. Ada pinion ya bergerak keluar, kemudian hold in coil. Oke, pinion tertahan ya. Tuh, berarti oke, kamu perbaikan di situ oke. Ketiga, coba tanpa beban. Jangan lupa lakukan pengukuran voltage drop-nya. Oke, sip. Coba bongkar, pasangkan ke engine yang sudah disediakan sesuai dengan tipe motor starternya. Oke, tuh. Engine dapat menyala ya. Engine atau mesin dapat terputarkan poros engkolnya dan flywheelnya sehingga menggerakkan piston dan terjadilah pembakaran, kemudian engine menyala. Nah, ini tepuk tangan, berikan aplaus untuk kelompok 6. Ya, terima kasih ya untuk kelompok 6. Hasil perbaikan kamu good, bagus sekali. Dan nanti kamu tinggal menarik kesimpulan, kemudian kamu komunikasikan kepada rekan-rekan yang lain. Ya, silakan untuk kelompok 3. Oke, nah untuk kelompok 3 ini tanpa bebannya, dengan bebannya tidak kuat. Masih ngelos seperti tadi yang ada di video. Berarti perbaikan kamu nanti diulang kembali ya. Cari itu satu masalah. Ya, oke. Oke, baik untuk presentasinya kita dari kelompok 3. Silakan ke depan. Oke. Kelompok yang lain menanggapi, silakan.
Ya, bagus sekali. Nah, itu yang Bapak harapkan. Jadi, kelompok yang lain presentasi, kamu harus bisa menanggapi ya, apa yang kurangnya atau bisa menambahkan seperti itu. Ya, berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Terima kasih ya. Nah, untuk selanjutnya, ini kita lakukan evaluasi ya lewat kuisis. Silakan buka HP-nya. Koneksi jaringannya di on-kan wifi-nya ya, pakai wifi yang ada di kelas kita. Seperti biasa dengan kodenya itu ATM 89 ya, tethering dari Bapak itu. Oke, silakan ada link yang sudah Bapak bagikan untuk kuisis. Ya, sip ya. Setelah kuisis ini nanti Bapak memberikan umpan balik. Ya, sudah dapat kalian lihat di depan itu untuk hasilnya ya, alhamdulillah hanya beberapa orang yang mungkin di bawah KKM, bukan mungkin, itu kelihatan oleh kalian itu di bawah KKM ya, di bawah 80. Berarti untuk yang di bawah 80 itu kamu lakukan nanti remedial ya. Untuk informasi remedialnya nanti Bapak lewat WA seperti biasa. Kemudian untuk yang di atas KKM untuk dipertahankan, jangan sampai di minggu depan jadi turun. Kemudian nanti pengayaannya seperti biasa kamu lihat saja di link blog Bapak. Nanti di situ ada tulisan untuk pengayaan. Seperti itu. Oke, ya. Kemudian setelah ini lakukan refleksi dulu ya, refleksi kegiatan untuk perbaikan Bapak di pembelajaran selanjutnya. Karena takutnya ada yang kurang atau apa dalam penyampaian terlalu cepat atau apa, silakan. Sama dilewat kuisis ya. Untuk refleksinya ada 10 pertanyaan. Ya, terima kasih. Nah, udah Bapak lihat hasil refleksinya. Yang kurang nanti akan Bapak tambahkan. Kemudian yang sudah pas akan Bapak pertahankan seperti itu. Baik, untuk pembelajaran di minggu depan ya, seperti biasa Bapak sekarang akan bagikan link blog untuk kamu pelajari. Di minggu depan itu kita masuk ke sistem pengapian. Sistem apa Ade Nurhadi? Coba ulangi. Sistem pengapian, Pak. Oke, Ade Nurhadi kayaknya belum makan ya? Sudah, Pak, tapi udah, nggak banyak. Ya, alhamdulillah ya. Nah, mungkin itu ya, terima kasih atas partisipasi kamu di pembelajaran hari ini. Sangat puas sekali Bapak melihat kamu saling berdiskusi, menanggapi dan lain sebagainya. Sebelum ditutup, silahkan untuk pimpin doa terlebih dahulu. Sekarang yang mimpin doa Saudari Bekti untuk mimpin doa. Silakan. Baik, Bapak. Teman-temanku, untuk mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, kita berdoa dulu yuk. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Doa selesai. Terima kasih Saudari Bekti untuk udah mimpin doa ya. Dari Bapak mohon maaf apabila ada salah-salah kata yang Bapak ucapkan pada kalian. Semangat terus belajarnya ya. Bapak pengen lihat satu kali lagi semangat kalian. SMK Bisa. ya. Terima kasih ya, tepuk tangan untuk semuanya.